Berikutnya adalah mengenai binary tree atau disebut pohon biner. Jadi pohon biner itu seperti ini, suatu pohon struktur data atau struktur data pohon ya. Di mana setiap simpul, setiap titik ini itu memiliki paling banyak 2 anak. Jadi setiap simpul ini pasti hanya memiliki paling banyak 2. Artinya tidak boleh ada 3. Jadi ada 3 anak, tidak boleh. Kalau hanya 1 anak boleh seperti ini. Atau tidak ada anaknya boleh seperti ini. 2 tidak ada anaknya. Ya, 5 ada 1 anaknya, 9 juga ada 1 anaknya. Tapi maksimal tidak boleh lebih dari 2. Jadi maksimal hanya 2, tidak boleh lebih dari 2. Itu pohon biner atau binary tree. Nah, kita akan coba buat binary tree, pohon biner yang lebih spesifik adalah pohon biner yang terurut. Jadi bedanya apa? Kalau ini bukan terurut ya. Jadi pohon biner terurut itu kalau bisa mungkin ada contohnya. Jadi ini contoh pohon biner terurut atau bisa disebut juga adalah binary search tree ya atau BST disingkat. Nah, pohon biner terurut ini memiliki ciri yaitu nilai-nilai ya, atau node-node titik simpul-simpul di sebelah kiri dari suatu simpul itu selalu lebih kecil nilainya daripada nilai pada simpul tersebut. Misalnya, kita lihat simpul yang paling atas. Nah, ini simpul yang sering disebut dengan akar atau root. Ya. Simpul yang paling atas sini. Pada simpul ini kita lihat nilai-nilai yang sebelah kirinya. Ya, berarti semua nilai ini. Semua nilai itu. Nah, atau saya tandai. Nah, ini semua nilai di sebelah kiri dari 8. Nah, nilai-nilai ini semuanya selalu lebih kecil dari 8. Dari titik itu. Dari simpul ini. Ya. Demikian juga nilai-nilai sebelah kanan dari simpul ini selalu lebih besar daripada nilai pada simpul tersebut. Ya, jadi kalau saya coba tandai, nilai-nilai sebelah kanan dari simpul 8 itu selalu lebih besar. Jadi ini semua nilai-nilai lebih besar dari ini. Pasti seperti itu. Ya. Dan seterusnya, ini berlaku untuk semua simpul. Jadi maksudnya adalah, misalnya kita lihat simpul 3. Nah, simpul 3, di sebelah nilai-nilai sebelah kiri dari simpul 3 pasti lebih kecil dari 3. Seperti itu. Ini hanya 1 kebetulan, nah dia lebih kecil dari 3. Demikian juga nilai-nilai di sebelah kanan dari simpul ini, itu selalu lebih besar daripada nilai simpul tersebut, dari 3. 6 lebih besar dari 3, 4 lebih besar dari 3, 7 lebih besar dari 3. Demikian juga di sini. 10, kalau ada nilai sebelah kirinya pasti lebih kecil. Nah, kebetulan tidak ada. Nah, kalau ada nilai sebelah kanan dia lebih besar. Yang 14 lebih besar dari 10. Demikian juga 14. Nah, maaf, di sebelah kanan 10 ada 14 dan juga ada 13. Nah, semua nilai tersebut lebih besar dari nilai 10. Ya. Demikian juga 14. Kalau ada nilai sebelah kirinya pasti lebih kecil. Kalau ada sebelah kanannya pasti lebih besar dari nilai 14 itu sendiri. Itu pohon biner terurut. Nah, kalau yang ini bukan pohon biner terurut. Kenapa? Kita lihat dari nilai sebelah kiri dari 2, yaitu nilai-nilai ini, ada nilai yang lebih besar dari maaf, yang lebih besar dari 2. Ya, ini 11 lebih besar dari 2, 6 lebih besar. Bahkan ini mungkin tidak terurut ya, sebanyak sama sekali tidak terurut. Apakah terurut kecil atau besar tidak ada urutannya. Karena di sini 2, 7 lebih kecil, lebih besar dari 2 ditaruh sebelah kiri. Sedangkan di sini 2 lebih besar dari 7 tapi taruh sebelah kiri. Jadi ini tidak ada urutannya. Ya, sehingga ini disebut bukan pohon biner terurut. Ya, nah, kita akan coba buat adalah pohon biner terurut. Nah, kita coba hubungkan dengan yang kita sudah pelajari mengenai apa kemarin, mengenai linked list ya. Coba share dulu. Jadi kemarin kita membuat suatu struktur data linked list atau juga mungkin double linked list. Nah, kalau linked list kita buat kemarin jadi seperti ini, ada bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bagian yang menyimpan nilai di sini. Ya. Jadi di sini ada nilainya. Kemudian di sebelah sini ada
pointer menunjuk ke simpul selanjutnya. Sehingga kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Ya, jadi ini adalah nilai, bagian untuk menyimpan nilai, dan ini bagian untuk menyimpan atau menyimpan pointer ke data atau data selanjutnya atau simpul selanjutnya. Nah, kalau sempat dipelajari juga sudah dibuat bentuk sirkular. Ya. Bisa digambarkan seperti ini, sirkular double linked list. Ya. Jadi ada bagian untuk menyimpan nilai, ada bagian untuk menyimpan pointer ke simpul sebelumnya. Jadi mungkin terus ref, dan juga ada pointer untuk menunjuk atau menyimpan ke pointer ke data selanjutnya seperti ini. Ya. Jadi kalau supaya bisa berjelas, ini adalah pointer ya, seperti ini. Ini single linked list dan ini double linked list. Nah, kalau bentuk yang kita inginkan adalah kita mau buat seperti membuat suatu pohon, struktur pohon seperti ini, maka kita lihat masing-masing simpul ini dia akan menyimpan nilai, tentu saja nilai pada simpul tersebut, kemudian juga ada penunjuk atau pointer ke data yang sebelah kiri dan data yang sebelah kanan. Nah, maaf, simpul sebelah kiri dan simpul sebelah kanan. Sehingga sebenarnya kita bisa pakai bentuk yang seperti double linked list ini. Ya, double linked list. Hanya saja mungkin supaya membantu pemahaman, kita buat dia menjadi memiliki nama yang representatif ya. Jadi sama, dia mungkin bentuknya seperti itu. Jadi ada nilai, menyimpan nilai, dan juga menyimpan pointer, yaitu 2 pointer. Ya. Jadi nilai yang akan disimpan pada simpul tersebut, kemudian dia punya pointer ke simpul yang sebelah kiri dan pointer ke simpul sebelah kanan. Seperti ini kira-kira. Oke. Ya. Jadi yang kiri itu adalah suatu pointer, dan kanan juga suatu pointer ke simpul yang kiri dan simpul kanan. Ya, seperti ini. Jadi mirip seperti double linked list, hanya pemahamannya adalah kalau pointer pada double linked list adalah ke data selanjutnya dan data sebelumnya. Kalau pada pohon itu dia menyimpan pointer ke simpul yang sebelah kiri atau anak yang sebelah kiri dan anak sebelah kanan. Ya, jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Begitu seterusnya. Jadi seperti itu, sehingga kalau kita coba buat dalam bahasa Pascal, kita akan coba bentar. Ya. Jadi kalau kita buat dalam bahasa Pascal, kita coba pohon biner terurut misalnya. Kita buat struktur simpulnya seperti ini. Struktur data untuk simpulnya adalah mungkin pohon ya, tipe data pohon. Kemudian dia adalah pointer ke suatu data dengan datanya. Sebentar, kalau definisi tipe seperti ini, pakai sama dengan. Data adalah record yang terdiri dari ada nilai, kita boleh pakai integer atau char atau string ya boleh. Kalau kita pakai char coba ya. Kemudian kita akan coba percontohkan nilai ya, integer saja sementara. Kemudian ada pointer ke sebelah kiri yang nanti adalah bentuk pohon juga, pointer ke suatu simpul dari pohon, dan kanan. Jadi maksud pohon ini adalah simpul dari suatu pohon. Nanti dari simpul kan bisa terbentuk pohon karena kalau kita turunkan ke bawah. Makanya di sini kita pilih pohon. Ya.
Dan sebenarnya simpul itu kalau kita urutkan ke bawah adalah bentuknya suatu pohon sebenarnya. Oke, saya coba eksekusi dulu supaya menghindari ada kesalahan typing atau yang lain. Oke, sudah benar. Sekarang kita coba kita akan buat suatu variabel untuk memegang keseluruhan pohon. Jadi dalam pohon ada suatu yang node khusus yang dinamakan dengan root atau akar ya. Jadi akar kalau di sini tuh ini. Ya. Jadi suatu simpul yang menjadi semacam simpul utama dalam suatu pohon ya, atau disebut root node root atau simpul root. Sehingga kita siapkan suatu pointer ya untuk memegang, khusus untuk memegang akar tersebut ya, untuk memegang akar itu. Jadi kita siapkan, mungkin kasih nama root supaya terbiasa juga dengan istilah akar ya, adalah suatu pohon. Nah, pertama kita akan siapkan suatu prosedur untuk menyiapkan pohonnya. Nah, pada awal pohon itu ya, suatu struktur pohon pada awalnya dia seperti ini. Dia adalah suatu pointer ya awalnya, suatu pointer yang menunjuk ke nilai nil ya pada awalnya. Ke nilai nil ya. Ke ya nil saja. Oke, jadi kita akan siapkan pada saat awal itu dia bernilai atau menunjuk ke nil ya. Ya seperti ini. Ya, nil. Jadi ada pointer root atau akar menunjuk ke nil. Nah, ini menunjukkan bahwa pohon sedang berada dalam keadaan kosong. Oke. Kita coba siapkan suatu prosedur ya. Suatu prosedur untuk menginisialisasi istilahnya, inisialisasi suatu pohon. Berarti karena kita akan pasti mengubah pointernya, ya, maka kita akan siapkan variabel yang berjenis call by reference. Makanya kita pakai kata kunci var ini. Dia bertipe pohon. Kemudian yang dilakukan adalah kita buat agar dia bernilai nil, ya. Sehingga pada saat awal kita akan bisa inisialisasi. Nah, pointer kita dengan memanggil prosedur inisialisasi itu. Kita coba eksekusi. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ya, masih benar sejauh ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus dipanggil suatu prosedur sendiri ya? Kenapa? Karena ini kan perintahnya hanya sederhana, cuman diubah suatu pointer yang bertipe pohon menjadi menunjuk ke nil. Ya, kenapa tidak di sini saja langsung bikin root sama dengan nil? Ya, karena sama aja hasilnya. Nah, jadi ini sebenarnya inisialisasi ini kita gunakan khusus untuk mempersiapkan suatu pohon. Dan pohon itu bisa jadi pada awalnya sudah ada isinya. Sehingga pada saat kita mau kosongkan, kita mau pakai lagi, kita harus inisialisasi. Sehingga kita perlu sisipkan di sini kode-kode untuk menghapus dulu. Ya. Menghapus dulu isi kalau masih ada isi. Ya. Kalau masih ada isinya. Ya, mungkin dengan memanggil suatu prosedur lain untuk menghapus isi atau mengosongkan isi suatu pohon. Jadi sebenarnya inisialisasi ini bisa kita pergunakan untuk mempersiapkan suatu pohon yang bisa jadi sebelumnya masih ada isinya. Sehingga kita kalau masih ada isinya, sebaiknya kita sisipkan perintah di sini untuk mengecek apakah dia masih ada isi. Dan kalau masih ada isi, kita harus kosongkan dulu sebelum kita pakai, sebelum kita inisialisasi. Kita pakai untuk penggunaan yang baru. Ya, jadi ini sebenarnya tidak sederhana ini. Nanti kita bisa menggunakan untuk menyiapkan suatu pohon untuk pemakaian yang baru. Ya, sehingga pada saat nanti kita sudah pakai ya, di sini kita pakai pohonnya, kemudian kita inisialisasi lagi, kita bisa langsung bisa berharap bahwa nanti
rootnya atau pohonnya itu sudah kosong, sudah siap dipakai tanpa membuang-buang memori seperti kemarin ya. Jadi kalau kita langsung seperti ini kan ini namanya membuang memori. Karena bisa jadi pohonnya sebelumnya ada isinya, kita langsung buat pointer ke pohon itu jadi kosong menuju ke nil, maka isi yang masih ada itu sebenarnya masih ada di memori dan tidak terhapus. Ya, sehingga harusnya ada perintah untuk menghapus isi kalau masih ada isinya. Itulah kegunaan dari prosedur untuk inisialisasi. Ya. Sehingga kalau kita pakai, kita sudah siapkan, kita sudah bisa harapkan bahwa pohonnya siap tanpa membuang-buang memori dan tanpa ada kesalahan lainnya. Nah, setelah kita sudah buat prosedur untuk inisialisasi, hapus isi kalau tidak kosong ya gitu ya. Nah, berikut kita coba untuk menambahkan nilai ke dalam suatu pohon ini. Jadi kita mau coba membentuk pohon yang persis seperti ini. Berarti yang pertama kita harus tambahkan adalah nilai 7. Ya, nilai 7. Supaya kita sama persis. Nilai, kita buat suatu prosedur untuk menambahkan tambah. Oke, dia akan menerima suatu pointer yang merupakan suatu node simpul pada suatu pohon, kemudian juga akan menerima nilai yang akan dimasukkan, nilai baru yang akan dimasukkan. Nilai baru integer. Oke. Nah, untuk menambahkan nilai ya, maka kalau dia masih kosong, maka bisa kita langsung buat seperti ini. Oke, kita bisa buat pohon, langsung kita alokasikan suatu alamat memori, kemudian kita bisa langsung isi nilainya. Nilainya adalah nilai baru, dan nah, jadi algoritma untuk mengisi nilai baru pada saat masih kosong itu seperti ini. Ya, langkah pertama adalah kita alokasikan pointer tersebut ya, pointer dari pohon itu dengan suatu alamat memori baru ya. Jadi sehingga jadi seperti ini. Tadi pointer kita seperti ini. Ya, jadi menunjuk ke suatu simpul yang bisa menerima nilai dan ada pointer kiri dan pointer kanan. Setelah itu, jadi langkah pertama dengan perintah new pohon tadi jadi seperti ini. Langkah kedua kita isi dengan nilai. Ya, kita isi dengan nilai barunya. Misalnya nilai baru yang kita mau tambahkan itu 7, maka kita simpan nilai 7 ke dalam struktur tersebut, ya, ke dalam simpul itu. Setelah itu, ya karena masih awal, maka kita buat agar pointer kiri dan pointer kanannya menunjukkan nil lagi. Ya, menunjukkan berarti sebelah kirinya masih kosong dan sebelah kanannya masih kosong. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu langkahnya. Yaitu pertama kita buat dia menunjuk ke suatu alamat memori baru seperti ini. Setelah itu kita isi nilainya. Setelah itu kita buat agar pointer kirinya menuju ke nil dan pointer kanannya menuju ke nil juga. Sehingga jadi seperti ini. Jadi terbentuklah pohon dengan hanya satu node, yaitu node akar saja. Sehingga kalau kita buat di sini adalah kita buat dia menunjuk ke suatu alamat memori baru dengan kata kunci new seperti ini. Kemudian kita isi nilainya sesuai dengan nilai baru yang akan dimasukkan. Setelah itu pointer kiri kita tunjuk ke nil dan juga pointer kanan kita buat menunjuk ke nil. Seperti itu. Sehingga kita sekarang bisa pakai, kita kirim pointer ke root tadi, kita kasih nilai barunya 7 tadi ya, seperti ini. Kita eksekusi, mudah-mudahan masih sudah oke, tidak ada kesalahan.
Seperti itu. Jadi sudah selesai untuk nambah. Ya. Hanya saja ini prosedur nambah untuk kalau dalam keadaan pohonnya kosong. Ya. Kalau pohonnya sudah ada isi, maka tidak boleh seperti ini lagi, karena nantinya adalah nilai yang lama ini akan terhapus. Ya. Sehingga kita harus buat suatu prosedur baru bukan prosedur baru, tapi kita harus lengkapi ini untuk menangani kalau pointernya sudah ada isi sebelumnya. Jadi yang tadi kita lakukan itu hanya kalau pohonnya masih kosong. Ya. Seperti ini. Bikin N. Nah, kalau pohonnya sudah ada isi, seperti ini, bikin N. Jadi kalau pohonnya sudah ada isi, ya maka kita harus lakukan yang seperti ini. Jadi kalau ilustrasi ya, jadi ilustrasi kalau pohonnya sudah ada isinya. Seperti ini contohnya, kan sudah ada isi. Sekarang kita mau coba tambahkan nilai 3 misalnya. Maka yang dilakukan kalau ada seperti ini, yaitu dia akan periksa, ya, periksa nilai 3 ini dibandingkan dengan nilai yang saat ini. Ya. Kalau nilai 3 ini lebih kecil dari nilai saat ini, maka tambahkan ke sebelah kiri. Tambahkan ke simpul sebelah kiri dari simpul ini. Simpul saat ini. Kalau nilai yang dimasukkan itu nanti 9, berarti dia lebih besar dari 7, maka dia tambahkan di sebelah kanan. Ya. Jadi itu algoritmanya. Kalau dia nilai barunya adalah lebih kecil dari nilai yang saat ini, maka tambahkan ke sebelah kiri dari nilai ini. Ya. Tapi kalau nilai yang dimasukkan itu lebih besar dari nilai saat ini, maka tambahkan ke sebelah kanan dari nilai ini. Ya, sehingga jadi seperti apa kalau di Pascal? Berarti kita akan periksa ya, nilainya dari nilai barunya. Kalau dia lebih kecil daripada nilai simpul yang saat ini sedang ditunjuk, ya, maka yang dilakukan adalah kita tambahkan nilai, tetapi pada pohon sebelah kiri, simpul sebelah kiri dari simpul ini, seperti itu. Ya. Kalau dia nilai barunya lebih besar dari nilai simpul saat ini, maka tambahkan nilai tersebut ya, pada pohon sebelah kanan. Sebentar, tambah ini ada 2 nilai ya. Ada 2 parameternya, yaitu pohonnya dan nilainya. Oke, kita coba eksekusi. Oke, ada error baris 34. 34 di sini. Oh ya. Jadi saya sudah tutup titik koma di sini, padahal saya masih mau lanjut dengan else. Jadi mudah-mudahan Anda tidak bingung dengan seperti ini. Ini sebenarnya sama dengan saya tambah bikin n di sini ya, sama aja. Hanya kalau hanya satu baris, maka boleh tidak pakai bikin n boleh. Ya, tapi mau pakai bikin n juga silakan, supaya terbiasa dengan membuat yang terstruktur baik seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Ya, coba eksekusi. Oke, jadi hasilnya sama aja. Tambah, oke. Ya, jadi silakan boleh seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba tambahkan, yaitu tadi kita mau coba bentuk tambah nilai 3. Eksekusi. Ya, sebenarnya dia sudah tersimpan ya. Hanya kita sekarang belum punya prosedur untuk menampilkan isi dari
isi dari pohon ini. Sehingga kita coba tampilkan. Ya, kita coba tampilkan. Coba tampilkan pohon. Dia tidak akan mengubah pohon tersebut, hanya akan mengunjungi saja dan menampilkan, berarti tidak perlu kita pakai kata kunci var ya. Kita hanya akan call by value saja. Yaitu ada suatu pohon. Nah, untuk menampilkan ini sebenarnya ada berapa cara ya, 3 cara ya untuk menampilkan pohon, tapi sementara kita coba satu saja cara, yaitu kita akan coba tampilkan nilainya, yaitu pohon nilai. Setelah itu kita akan tampilkan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kiri, kanan. Ya, jadi kemudian Anda sudah pernah mempelajari mengenai rekursif ya. Jadi ini maksudnya kita panggil prosedur ini, kemudian di dalamnya kita akan panggil lagi prosedur ini. Seperti itu. Jadi panggil ini, kemudian panggil lagi. Jadi maksudnya kita akan panggil kembali prosedur ini, memanggil diri sendiri, tetapi yang diberikan itu sudah nilai yang berbeda. Ya. Jadi kalau waktu dipanggil pertama kali di sini, maka yang kita kirimkan adalah pointer ke root ya. Maka setelah dipanggil di sini, dia akan kembali memanggil diri sendiri, tapi yang diberikan bukan root, tapi pointer di sebelah kiri dari root ya. Dan juga pointer sebelah kanan dari root dan seterusnya ya. Jadi kita coba eksekusi ini. Nah, di sini akan ada error ya. Kenapa? Karena kalau kita jalankan seperti ini, pada saat dia akan eksplorasi, dia akan menelusuri pohon yang kita buat, ya. Dia akan menelusuri pohon sampai dia ke nilai-nilai ini, ya. Dia akan telusuri terus sampai ke nilai nil. Begitu sampai di nilai nil, dia akan coba tampilkan dengan right line tadi. Ya, dia akan coba tampilkan sehingga perintah ini akan menjadi error. Sehingga kita harus berikan batasan bahwa kita hanya akan menampilkan kalau pohon ini itu tidak nil. Jadi kita hanya akan melakukan ini kalau pohonnya tidak nil. Kalau pohonnya sudah nil, artinya dia sudah sampai di bagian paling bawah, maka tidak perlu tampilkan. Selesai. Ya. Coba kita eksekusi. Ya, sekarang tidak error lagi. Dan dia sudah menampilkan nilai 7, kemudian nilai 3. Ya, sesuai dengan struktur yang sudah ada sejauh ini. Yaitu 7, setelah itu 3. Ya. Nah, berikut kita coba lengkapi ya, agar kita bisa membentuk pohon yang kita buat ini. Berarti yang kita harus lakukan adalah kita coba tambahkan 9 ya. Tambahkan 9. Tambah 9 seperti ini. Sehingga jadi 7. Oke, 7. Saya mau coba tampilkannya di ke kanan ya, supaya kita bisa lihat. Ya, kasih right saja supaya tidak baris baru, dan setelah nilai kasih spasi, berapa spasi. Ya, sekarang jadi 739. Nah, kenapa 739 yang muncul di sini? Ya. Jadi bukan sesuai dengan urutan ini, hanya kebetulan saja sesuai dengan urutan itu. Ya. Karena kalau saya coba, ya, jadi kenapa 739 yang muncul? Ya, karena saat ini 739 itu berbentuk seperti ini. Oh, sorry.
tadi saya tidak share ya. Oke. Jadi oke, mudah-mudahan saya bisa ulang kembali yang tertinggal tadi. Jadi menampilkan seperti ini, dia akan error ya tadi kalau tidak kita cek dulu kalau poinnya kosong atau tidak. Ya, seperti ini. Jadi kita eksekusi, dia akan error. Sehingga kita harus cek dulu. Ya, error yang terjadi itu karena dia akan menelusuri sampai ke kiri dan sampai ke kanan, sampai ke paling daunnya, sampai ke ujung ya. Nah, sampai dia di ujung itu, dia pasti ujung itu adalah nil, menuju ke nil. Nah, saat dia di nil, maka dia akan coba tampilkan. Ya, dia akan coba tampilkan dengan perintah ini, writeLine by nilai. Nah, ini pasti akan error karena di nil tidak memiliki nilai. Ya, tidak memiliki bagian nilai, bagian kiri, bagian kanan, itu tidak punya. Sehingga yang kita harus lakukan adalah kita hanya bisa izinkan menjalankan perintah ini kalau pon itu tidak nil. Ya, sehingga kita tambahkan seperti ini. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Ya, dia sudah tidak error lagi. Karena dia akan pada saat sudah menelusuri dan sampai di nil, dia tidak akan tampilkan. Nah, sehingga tidak akan dieksekusi ini. Ini yang membuat error. Kita mau coba menampilkan nilai, menampilkan kiri dan kanan dari suatu nilai nil. Padahal di nilai nil itu tidak ada kiri, tidak ada nilai, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa munculnya 739? Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan urutan ya. Urutan 739 berarti 739 ini muncul, bukan. Karena kalau ini saya ubah, urutannya juga akan berubah. Ya. Nah, kenapa 739 yang muncul? Karena seperti ini. Jadi kita masukkan tadi urutannya 739. Maka yang terjadi seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pada saat kita masukkan 7, maka dia seperti ini. 7 pertama kali masuk, dia akan menjadi node atau simpul root atau akar. Ya, setelah itu saya coba perlebar dulu ini. Nah, setelah itu waktu kita tambahkan nilai selanjutnya itu 3 ya tadi kalau nggak salah. Saya coba cek ya 3. Nah, pada saat 3 dimasukkan, ya, maka source code yang dieksekusi adalah source code yang ini. Ya, kalau kalau sudah ada isinya. Maka 3 itu diperiksa. Apakah 3 itu lebih kecil dari nilai yang saat ini ditunjuk, yaitu 7. Ya, karena dia lebih kecil, maka dia akan melakukan penambahan, ya, tapi pada pohon kiri dari root ya, atau dari point yang sedang ditunjuk saat ini. Dia akan nambah ke pohon kiri. Ini juga rekursif, berarti dia akan manggil diri sendiri, tetapi yang dikirim bukan lagi root, pointer ke root, tapi pointer sebelah kiri dari root. Ya, dia akan manggil diri sendiri, panggil tambah juga, dan nilainya tetap, ya, nilai akan dimasukkan. Tapi dia masukkan pada sebelah kiri dari yang sedang ditunjuk saat ini. Jadi ilustrasinya adalah pada saat kita keadaan seperti ini, pointer sedang menunjuk ke simpul root yang sudah bernilai 7, kemudian ada nilai 3 mau masuk, maka dia akan cek dulu, apakah nilai 3 lebih kecil dari nilai yang sedang ditunjuk. Ya, benar. Karena benar, maka nilai tersebut akan dimasukkan di sebelah pointer sebelah kiri dari yang sedang ditunjuk. Ya. Sehingga dia akan melakukan proses yang sama seperti tadi, tambah nilai, tetapi nilai yang baru tadi itu akan dimasukkan ke dalam ya di sini sebelah kiri dari pohon, sebelah kiri dari root. Sehingga kalau saya coba buat di sini, jadi ada simbol baru, kemudian dia akan ditugaskan untuk menyimpan nilai baru tadi yaitu 3. Ya. Kemudian pointer kirinya itu menunjuk ke nil dan pointer kanannya juga menunjuk ke nil. Ya, seperti itu. Nil. Ini juga nil. Dan yang paling penting adalah
Yang paling penting adalah nanti pointer kirinya itu nanti terhubung ke simpul baru tadi yang baru dibentuk, sehingga jadi seperti ini strukturnya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau nilai baru itu lebih kecil dari nilai yang ditunjuk saat ini, maka tambahkan nilai baru tersebut di sebelah kiri ya dari pointer ini. Ya. Nah, jadi akan ya, sehingga begitu dipanggil, dia akan panggil diri sendiri di sini, tetapi pohonnya sudah pohon yang sebelah kiri. Ya, sehingga lakukan ini, yaitu buat pohon baru. Ya. Kemudian nilainya adalah nilai baru, kirinya nil, kanannya nil. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian nanti dia akan menjadi pointer kiri. Ya, makanya tadi ada tambah kemudian kirim pointer kiri dari pointer yang saat ini. Ya, sehingga dia otomatis akan membuat pointer kirinya akan menunjuk pointer ke alamat memori baru ini yang baru dibuat tadi. Yang kirinya nil, kanannya nil, nilainya nilai baru. Ya, seperti itu. Jadi itu yang terjadi saat kita memanggil tambah root kemudian kirim nilai 3. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita tambah lagi tetapi nilainya adalah 9. Maka kembali dia akan memanggil perintah tambah ini di sini. Dia akan cek dulu apakah dia nil ya, saat ini root sedang apakah root sedang menunjuk ke nil ya. Tapi karena tidak ya, karena dia tidak menunjuk nil karena sudah ada isinya yaitu 7 tadi, maka dia tidak akan eksekusi ini tapi masuk ke else yaitu kalau ada isinya. Kemudian diperiksa nilai baru ini yaitu tadi 9, apakah dia lebih kecil dari nilai yang sedang ditunjuk oleh root. Nilai yang tunjuk root itu sekarang 7. Ya. Karena nilai 9 tidak lebih kecil dari 7, maka ini tidak dieksekusi. Dia akan periksa else ini. Ya. Dia akan periksa apakah nilai baru itu yaitu berapa tadi 9 lebih besar dari nilai saat ini. Nilai yang sudah ditunjuk oleh root 7. Ya, 9 memang lebih besar dari 7. Sehingga ini bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Yaitu apa? Yaitu tambahkan nilai tersebut pada simpul sebelah kanan dari simpul root ini. Ya, sehingga nilai baru akan dimasukkan dengan memanggil kembali prosedur tambah secara rekursif dengan ditambahkan bukan pada root tetapi pada sebelah kanan dari yang root ini, pointer root ini. Nilainya tetap. Ya. Sehingga dia akan masuk kembali ke sini, ya, dia akan cek sebelah kanan dari root itu pasti nil, ya kan? Jadi dia akan suruh masukkan di sini sebelah kanan dari root dan sekarang sebelah kanan root itu nil, ya. Sehingga ini akan dieksekusi, yaitu buatkan kotak baru, ya, kotak memori baru, kemudian isi nilainya dengan nilai yang baru, kemudian kirinya jadikan nil, kanan jadikan nil. Ya, jadi seterusnya seperti ini. Ya. Jadi ada masuk nilai baru yaitu 9, nilai 9 dibandingkan dengan nilai yang sedang ditunjuk oleh root saat ini, 7. Apakah 9 lebih kecil dari 7? Tidak, ya. Sehingga if yang pertama tadi dilewati, masuk ke else-nya, yaitu mengecek apakah nilai baru tersebut, yaitu 9, lebih besar dari 7. Ya, karena dia lebih besar dari 7 bernilai true, maka dilaksanakan yaitu tambah nilai, tambah data ya, di sebelah kanan dari root ini. Ya, sebelah kanannya. Sehingga di sini dilakukan yang 3 tahapan tadi, yaitu buat suatu alamat memori baru, ya. Kemudian isi nilainya, yaitu nilai baru tadi, yaitu 9. Sebentar. Nilai 9 baru tadi. Kemudian pointer kiri dan pointer kanannya menunjuk ke nil.
menuju ke nil. Kemudian secara otomatis sebelah kanan dari pointer kanan dari root, ya, node root, simple root itu menjadi menunjuk ke node baru tadi. Sehingga jadi seperti ini. Ya, sekarang strukturnya seperti ini. Nah, yang kita coba tampilkan tadi, ya kita panggil menggunakan perintah tampilkan ini, yaitu yang dilakukan adalah dia mengunjungi root dulu, ya, mengunjungi root. Jadi mulai dari node root, dia akan tampilkan nilai root. Ya, nilai root sekarang adalah 7, makanya muncul 7 yang pertama. Ya, setelah itu dia akan panggil kembali prosedur ini, ya, tetapi dengan pointer yang berbeda, yaitu pointer yang sebelah kiri dari root. Ya, sebelah kiri dari root sekarang, yaitu 3. Ya, sehingga tampilkan itu akan menampilkan ini. Ya, yaitu apa yang ditampilkan? Ya, jadi akan memanggil kembali tampilkan, ya, memanggil diri sendiri istilahnya rekursif, dengan mengirimkan pohon yang sebelah kiri dari root. Berarti dia akan tampilkan sini, masuk kembali, tapi pointernya sudah menunjuk ke 3, nilai 3, ke simpul yang 3. Sehingga begitu ditampilkan write nilai yang muncul 3. Ya, karena dia sudah sampai di situ. Setelah ditampilkan 3, ya, maka dia akan coba tampilkan sebelah kiri dari 3. Ya. Jadi istilahnya, ilustrasinya dia setelah sampai di sini, dia tampilkan 3, setelah itu dia coba tampilkan sebelah kiri dari 3. Tapi karena sebelah kiri 3 itu nil, ya, maka dia akan masuk sini. Dia hanya akan menampilkan yang nil. Sehingga begitu dia panggil kembali untuk tampilkan nil, dia tidak akan eksekusi apa-apa, tidak akan munculkan apa-apa. Karena dia sudah periksa di sini. Kalau nil, maka jangan lakukan apa-apa, apapun. Ya. Sehingga begitu ditampilkan kiri dari 3, itu tidak muncul apa-apa. Dia setelah itu dia coba tampilkan kanan dari 3, tidak muncul apa-apa. Maka setelah itu selesai pemanggilan tampilkan 3. Ya, yang merupakan pemanggilan tampilan kiri dari root. Maka selesai di sini. Maka selanjutnya dia akan coba tampilkan kanan dari root. Ya. Jadi dia coba akan tampilkan kanan dari root ini. Tampilkan kanan dari root sama, yaitu dia akan tampilkan nilainya, sehingga kanan dari root itu berarti ini, ya. Maka dia akan tampilkan 9. Makanya setelah itu muncul, setelah 3 tadi muncul 9. Kita lihat ya. Setelah 3, maka muncullah 9. Nah, setelah muncul 9, maka dicoba tampilkan sebelah kiri dari 9 dan sebelah kanan dari 9. Tapi karena kiri 9 nil dan kanan 9 nil, maka tidak muncul apa-apa. Ya. Jadi setelah dia menunjuk ke apa? 9, maka tampilkan 9. Setelah itu coba tampilkan nilai 9. Maaf, sebelah kiri dari 9. Karena nilai sebelah kiri dari 9 itu nil, maka begitu dia panggil kembali tampilkan, dia akan cek sini nil. Karena nil, maka tidak lakukan apa-apa. Demikian juga pada saat tampilkan kanan dari 9, masuk ke sini lagi, dia periksa ternyata kanan dari 9 nil, maka tidak lakukan apa-apa. Sehingga tidak muncul apa-apa setelah itu. Sehingga muncullah seperti ini, 739. Ya, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya kita mau coba ikuti ini, berarti kita akan coba tambah 1, kemudian tambah 5, ya, tambah 1, tambah 5. Kita coba. Tambah 1, tambah 1, kemudian tambah 5. Ya, seperti itu. Coba cek dulu kalau sudah masuk. Ya, masuk 1, 5.
Nah, kita lihat dia sekarang sudah berbeda. Ya. Kenapa? Kalau tadi 739, maka yang muncul di sini juga 739. Nah, kenapa sekarang jadi disisipkan jadi 73159? Ya. Jadi apa yang terjadi pada saat dimasukkan satu, ya, satu, maka prosedur memasukkan satu itu seperti tadi, yaitu mulai dari pertama, ya, karena dia akan periksa satu apakah lebih kecil dari 7, ya, maka dia suruh tambah, tetapi tambah di sebelah kiri. Ya, jadi prosedur yang tambah tadi. Ya. Kalau nilai barunya lebih kecil dari nilai yang sedang ditunjuk, maka tambahkan, tetapi di pohon sebelah kiri dari pohon yang sekarang ditunjuk. Ya, jadi seperti itu. Nah, dia coba disuruh tambahkan di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri tidak kosong, ada nilai juga, sehingga cek kembali. Apakah nilai baru tersebut lebih kecil dari nilai yang sedang tunjuk, yaitu 3? Ya, lebih kecil, maka tambahkan ke sebelah kiri dari 3. Ya. Nah, karena sebelah kiri 3 nil, maka dia akan otomatis melakukan yang tahap yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu dia akan buat baru, kotak baru, kemudian dimasukkan nilai baru tersebut di sini, yaitu 1 tadi, kemudian kirinya dan kanannya disuruh untuk menunjuk ke nil. Ya. Kiri dan kanan dari nilai baru tersebut akan dibuat untuk menunjuk ke nil. Nil. Dan juga otomatis sebelah kiri dari nilai ini akan menunjuk nilai baru tersebut. Oke. Seperti ini. Ya, seperti itu. Demikian juga pada saat kita mau tambah nilai 5, tambah 5 ini. Maka yang terjadi adalah dalam keadaan seperti ini, ya, ini keadaan sekarang, waktu kita mau tambah nilai 5, maka pertama mulai dari root lagi. Apakah nilai 5 ini lebih kecil dari 7? Ya, lebih kecil, maka tambahkan, tapi tambahkan di sebelah kiri dari nilai saat ini. Nah, dia akan periksa di sini. Sekarang dia menunjuk ke sini. Karena di sini tidak nil, maka diperiksa kembali. Apakah nilai baru tersebut lebih kecil? Nilai baru tadi 5 ya. Apakah 5 tadi lebih kecil dari nilai yang sedang ditunjuk ini? Karena tidak lebih kecil, maka diperiksa lagi. Apakah nilai baru tersebut lebih besar daripada nilai yang sedang ditunjuk ini? Ya, 3. Ya, karena ya, maka disuruh tambah ke sebelah kanan dari nilai ini, simpul ini. Nah, karena sebelah kanan dari simpul ini nil, maka dilakukan yang tadi, yaitu bikin lagi suatu alamat atau ruang memori baru. Oke, seperti ini. Isi nilai baru tersebut, yaitu 5 tadi. Kemudian arahkan agar pointer kiri dan pointer kanannya ke nil. Ya, seperti ini. Nil. Nil. Kemudian juga secara otomatis pointer kanannya dari 3 ini akan otomatis menunjuk ke alamat baru tersebut seperti ini. Sehingga terbentuk seperti ini. Ya, sekarang strukturnya seperti ini. Sehingga kenapa waktu kita coba tampilkan itu muncul 73159. Nah, kita akan lihat. Ya. Jadi karena cara menampilkannya seperti ini. Dia akan yang tadi kita tulis ya. Kita tampilkan dulu, setelah itu tampilkan pointer kiri, ya. Kemudian tampilkan di pointer kanan. Berarti yang dilakukan adalah seperti ini ilustrasinya. Jadi pertama, dia akan menelusuri, mengunjungi node akar dulu paling atas, 7. Nah, saat dia mengunjungi 7, maka ditampilkan dulu right line. Sehingga itulah yang mengapa muncul
7 yang pertama. Muncul 7 di sini. Ups, jangan pakai ini. Itulah mengapa muncul 7 pertama. Oke. Nah, setelah itu dia akan, setelah ini ditampilkan, maka dia akan tampilkan kiri dulu. Tampilkan kiri. Maka dia akan mengunjungi di sini. 3. Saat dia mengunjungi 3, dia tampilkan dulu 3. Sehingga muncul di layar adalah setelah 7 itu 3. 3. Ya. Seperti itu. Nah, saat di 3, dia akan tampilkan dulu 3, setelah itu tampilkan sebelah kiri dari 3. Tampilkan kiri. Maka pada saat sampai di sini, maka dia akan tampilkan dulu 1. Ya, sehingga itulah mengapa muncul 1 setelah 3. 1. Setelah itu dia coba tampilkan kiri dari 1. Karena kiri 1 itu nil, maka tidak muncul apa-apa. Setelah itu tampilkan kanan dari 1. Dari kanan 1 tidak ada apa-apa, nil, maka selesai di sini. Jadi selesai tampilkan kiri dari 3. Setelah tampilkan kiri selesai, maka tampilkan kanan dari 3. Maka dia akan mengunjungi 5, maka langsung nilai 5 langsung tampilkan. Itulah kenapa muncul 5 setelah itu. Setelah 1. 5. Ya. Setelah ditampilkan 5, maka dia coba tampilkan kiri dari 5. Kiri dari 5 nil, maka tidak muncul apa-apa. Kiri dari 6 coba tampilkan. Dari 5 coba tampilkan. Karena nil, maka tidak muncul apa-apa juga. Karena ini selesai, maka sudah selesai juga tampil kanan dari 3. Dan sudah selesai juga tampil kiri dari 7. Sekarang setelah tampil kiri 7 selesai, maka tampil kanan 7 dimulai. Maka dia akan explore ke sini. Waktu dia explore ke sini, dia langsung tampilkan 9. Langsung ya. 9. Oke. Setelah tampilkan 9, baru dia coba tampilkan kiri dari 9. Karena nil, maka tidak muncul apa-apa. Setelah itu tampilkan kanan dari 9. Karena nil, maka tidak muncul apa-apa. Sehingga itulah yang membuat urutannya menjadi 7, 3, 1, 5, 9. Ya. Coba kita bandingkan. Tadi 7, 3, 1, 5, 9. Coba bandingkan dengan hasil yang ditampilkan oleh program. Ya. Saya lihat 73, 159. Sama. Ya. Jadi itu yang kenapa munculnya urutannya seperti ini. Karena sifat dari cara menampilkan adalah tampilkan dulu nilai saat ini, setelah itu tampilkan di sebelah kiri dari simpul ini, setelah itu baru tampilkan sebelah kanan dari simpul ini. Kalau urutan ini berubah, maka akan berubah juga urutan nilai yang ditampilkan. Ya, akan berubah juga urutan nilai ditampilkan. Nah, mungkin kita coba lengkapi dulu ya sampai, atau kita langsung belajar dulu. Ada 3 cara untuk menampilkan atau untuk mengunjungi suatu pohon ya. Kita coba. Nah, jadi ini untuk menampilkan pohon atau mengunjungi pohon ini yang kita sudah lakukan ini adalah disebut pre-order ya. Jadi mengunjungi secara pre-order. Jadi langkahnya adalah tampilkan dulu nilai sekarang, setelah itu tampilkan sebelah kiri dari nilai sekarang, dan setelah itu tampilkan sebelah kanan dari nilai yang saat ini ditunjuk. Seperti itu pre-order. Ya, jadi yang kita lakukan tadi sebenarnya adalah pre-order. Ya, berikut ada cara lain menampilkan yaitu in order. Ya. Jadi in order itu caranya adalah tampilkan dulu sebelah kiri, ya, seperti ini. Setelah itu tampilkan nilai yang saat ini. Setelah itu baru tampilkan kanan dari nilai ini. Ya, kita coba supaya ada baris baru, supaya terpisah baris, kita tambahkan ini. Kita sekarang coba bandingkan dengan hasil kalau kita tampilkan secara in order. Nah, urutannya pasti berbeda. Oh, sebentar. Tampilkan tadi, oh ya, pre-order, maka dia akan memanggil pre-order juga.
pada memanggil dirinya sendiri, rekursif ya. Demikian juga untuk in order, maka dia ini namanya in order ya, in order. Maka dia juga memanggil dirinya sendiri dengan nama yang sama, in order. In order. Coba eksekusi. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dia seolah terurut ya, karena memang terurut ya, sesuai dengan nama metode menampilkannya atau mengeksplorasinya adalah sesuai urutan ya, 1 3 5 7 9. Nah, kenapa dia sesuai urutan seperti ini ya? Kenapa muncul seperti ini? Kita coba jelaskan. Jadi yang kita sudah lakukan tadi yaitu adalah secara pre-order ya. Jadi ini coba saya coba pindahkan. Jadi ini menelusuri secara pre-order. Pre-order. Nah, berikut adalah in order. Order. In order. Oke, jadi mohon maaf ini tidak teratur yang baik ya. Nah, kalau in order seperti apa? In order kalau kita lihat di algoritma tadi, dia seperti ini. Yaitu dia akan tampilkan dulu yang sebelah kiri, ya, pohon sebelah kiri. Setelah itu selesai semua berarti bisa ada banyak nilai ya, karena sebelah kiri kan bisa ada suatu pohon sendiri. Ya. Setelah semua ditampilkan sebelah kiri, setelah itu baru tampilkan nilai yang saat ini. Ya. Setelah nilai saat ini tampilkan, baru kita mulai tampilkan nilai yang sebelah kanan dari nilai ini, atau di sebelah kanan dari simpul ini. Ya, sehingga kalau kita coba ilustrasikan, in order itu mulai dari root ya, selalu mulai dari root. Nah, di root dia tidak langsung menampilkan nilai yang ditunjuk, tapi dia menampilkan sebelah kiri dulu, kiri dari root. Ya, jadi pohon sebelah kiri atau simpul sebelah kiri dari root. Sehingga dia akan masuk ke sini. Dia nunjuk ke sini sekarang, ketiga. Nah, sampai di 3 dia tidak langsungkan 3, tetapi dia akan coba tampilkan dulu sebelah kiri dari 3. Sehingga dia akan explore dulu ke sini, sebelah kiri dari 3. Nah, sampai di sebelah kiri 3, baru dia akan coba kembali, dia akan coba cara yang sama, yaitu tampilkan dulu sebelah kiri dari 1. Karena tampilkan sebelah kiri 1 dia ada nil, adalah nil, maka sudah selesai tampilkan kiri dari 1 karena tidak ada nilainya. Setelah itu baru dia mulai tampilkan 1 itu sendiri. Sehingga itulah kenapa 1 yang muncul pertama. Ya. Kita coba tulis 1 muncul pertama. Oke. Nah, setelah 1 muncul, maka dia tampilkan sebelah kanan dari 1. Jadi urutannya itu kiri, nilai ini kanan. Nah, nilai 1 sudah tampilkan, saya itu kanan dari 1 dicoba tampilkan. Karena dia nil, maka selesai. Sehingga tampilkan ini selesai. Karena berarti tampilkan kiri dari 3 selesai, yang ini. Karena kiri dari 3 selesai, sekarang boleh tampilkan 3-nya. Karena kiri dari 3 sudah selesai. Tadi semua sudah tampilkan di sini. Selesai saya kiri 3, sekarang 3 yang tampilkan. Itulah kenapa muncul angka 3 setelah 1 ini. Setelah 3 selesai tampilkan sebelah kanan dari 3. Berarti pointer ini akan ditelusuri. Nah, di sini kembali lakukan yang sama. Pertama coba tampilkan kiri dari 5 ini. Karena nil, berarti sudah selesai, tidak lakukan apa-apa. Setelah itu baru boleh tampilkan 5. Ya, tampilkan 5. Tampilkan 5. Setelah 5 tampilkan sebelah kanan dari 5. Karena nil, berarti tidak lakukan apa-apa. Sehingga tampilkan 5 selesai, berarti selesai pula tampilkan kanan dari 3 ini. Berarti tampilkan 3 selesai. Sehingga kalau tampilkan 3 selesai, berarti tampilkan kiri dari 7 sudah selesai. Ya. Jadi tampilkan kiri 7 selesai, berarti sekarang tampilkan 7-nya. Ya. Karena sebelah kiri dari 7 sudah selesai, maka tampilkan 7. Ya, setelah tampilkan 7 selesai, baru tampilkan kanan dari 7. Sehingga dia akan mulai menunjuk ke sini. Setelah menunjuk ke sini, dia akan coba tampilkan kiri dulu dari 9. Karena dia nil, maka tidak ada yang ditampilkan. Setelah kiri selesai dari 9, setelah itu baru boleh tampilkan 9. Sehingga muncullah angka 9.
di layar. Ya. Setelah 9 selesai, tampilkan baru boleh tampilkan kanan dari 9. Ya, karena nil tidak ada, maka selesai. Sehingga tampilkan ini selesai, maka tampilkan kanan dari 7 selesai, maka selesai program menampilkan secara in order yang munculkan nilai secara berurut 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Kita coba lihat 1, 3, 5, 3, 5, 7, 9. Sesuai. Ya. Jadi itu menampilkan secara in order atau secara terurut. Ya. Nah, cara menampilkan atau cara eksplorasi atau menelusuri suatu pohon yang ketiga adalah secara post order. Nah, urutannya hanya berbeda seperti ini. Yang dia lakukan adalah dia kunjungi pohon kiri, kunjungi pohon kanan, setelah itu baru tampilkan yang sedang ditunjuk saat ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi hati-hati manggil diri sendiri berarti post order juga, bukan in order, post order. Ya, oke. Sehingga kalau kita coba tampilkan, kasih baris baru supaya tidak mudah membaca, post order. Coba eksekusi. Ya, jadi seperti ini, 15397. 15397. Nah, kenapa 15397? Kita coba lihat ilustrasikan. Oke, kita coba di sini. Jadi akan kita coba kunjungi atau kita coba tampilkan ya sambil mengunjungi pohon ini secara post order. Ya, yang pertama lakukan, jadi sesuai dengan algoritma post order tadi, kita harus explore dulu kiri, setelah itu explore kanan, setelah itu baru boleh tampilkan nilai itu yang sedang tunjuk. Sehingga begitu dia mulai dari root, ya dari akar ini, dia kunjungi dulu sebelah kiri. Ya, sehingga dia pindah menunjuk sekarang ke 3. Di 3, dia langsung mulai suruh kunjungi dulu sebelah kiri. Ya, tadi urutannya adalah kiri, kanan, baru nilai yang ditunjuk. Sehingga di sini kiri dulu, masuk di sini kiri lagi dulu. Masuk di sini kiri lagi dulu dari sini. Kiri dari 1 itu nil, berarti sudah selesai kirinya. Setelah itu tidak seperti in order tadi, dia tidak langsung tampilkan yang ada, tapi kanan dulu. Setelah kiri, baru boleh kanan. Nah, kanan karena kebetulan dia adalah nil juga, maka selesai kanan. Setelah kiri dan kanan dari 1 selesai, baru 1 boleh tampil. Sehingga itulah muncul 1. Oke. Setelah 1 selesai, berarti ini sudah selesai. Berarti sebelah kiri dari 3 selesai. Maka setelah itu kanan dari 3. Ya, jadi bukan 3 langsung tampilkan, tapi kanan dulu dari 3. Setelah kiri 3 selesai, kanan 3. Nah, di kanan dari 3, dia akan coba explore kiri dulu dari 5. Nil, selesai. Setelah itu kanan dari 5, nil, berarti selesai juga. Setelah itu baru boleh tampilkan 5. Ya. Jadi kiri, kanan, setelah itu baru nilai. Sehingga muncul angka 5 di sini. Setelah 5, maka ini selesai. Maka sebelah kanan dari 3 itu selesai. Maka setelah kiri dan kanan dari 3 selesai, baru boleh tampilkan 3. Jadi kiri 3, kanan 3, baru 3. Ya. Itu urutannya. Makanya 3 sekarang muncul. Nah, setelah 3 selesai semua, berarti kiri dari 7 selesai. Setelah kiri dari 7 selesai, ya belum boleh langsung 7, tapi kanan dulu dari 7. Jadi kiri dulu, kanan, ya. Setelah itu kanan. Nah, kanan 7 dieksplor, masuk ke sini. Maka di sini dilakukan yang sama, kiri dulu ditampilkan, tidak tampilkan apa-apa karena nil. Kanan tampilkan, tidak muncul apa-apa karena nil. Setelah itu, karena kiri dan kanan selesai, baru 9 boleh tampilkan. Nah, sehingga makanya di sini muncul 9. Nah, setelah 9 tampil, maka ini sudah selesai. Maka sudah selesai kanan dari 7. Karena kiri 7 selesai, kanan 7 selesai, baru sekarang berarti sekarang boleh tampilkan 7. Nah, sekarang 7 ditampilkan. Itulah yang membuat urutannya menjadi seperti ini, begitu ditampilkan secara post order. Ya, sehingga muncul ada 15397. 15397. Coba kita bandingkan 15397. 1
Ya, 15397 benar sesuai, sehingga berarti post order untuk menelusuri secara post order sudah selesai. Ya. Sehingga kita sudah berhasil membuat menampilkan atau mengunjungi pohon secara pre-order, in-order, dan post-order dari suatu pohon. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ada yang belum sempat dijelaskan ya tadi. Jadi pada saat menambahkan nilai baru, ya, maka dia akan, kalau dia lebih kecil dari nilai yang saat ini ditunjuk, maka dia akan tambahkan di sebelah kiri dari pointer ini. Ya. Kalau dia nilai barunya lebih besar, maka tampilkan sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau nilainya sama dengan nilai saat ini? Ya, jadi nilainya sama. Misalnya dalam keadaan ini, kita coba tampilkan, isi lagi nilai 5. 5 lagi kita isi. Ya. Kita coba isi lagi dengan nilai 5. Jadi sudah dalam keadaan ini, kita tambahkan lagi nilai yang sudah ada misalnya, atau tambah 1 lah. Ya, 1 misalnya. Kita eksekusi, maka hasilnya tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Artinya 1 itu tadi tidak dimasukkan ke mana-mana. Kenapa? Ya, karena kita mau batasi bahwa nilai sifatnya adalah seperti tadi, yaitu sebelah kiri dari nilai sebelah kiri, di sebelah pohon sebelah kiri dari suatu simpul selalu lebih kecil daripada nilai-nilai dari nilai simpul. Ya, demikian juga nilai sebelah kanan dari simpul, ya, nilai sebelah kiri selalu lebih kecil, nilai kanan selalu lebih besar. Nah, kalau ada nilai sama, berarti tidak bisa dimasukkan sebenarnya. Ya, karena akan melanggar sifat tadi. Melanggar sifat bahwa sebelah kiri harus lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Kalau ada sama dengan, berarti sebaiknya kita tidak usah simpan saja. Sehingga supaya memberikan penjelasan yang jelas, ya, apa yang terjadi boleh kita tambahkan di sini. Jadi ini kan akan dieksekusi kalau nilai baru lebih kecil dari nilai saat ini. Ini akan dieksekusi kalau nilai baru lebih besar dari saat ini. Maka kita boleh tambahkan. Selain itu, yaitu dalam keadaan yaitu kalau nilai baru sudah ada atau sama dengan nilai yang sudah ada, maka kita boleh saya tampilkan headline nilai sudah pernah ada dan tidak ditambahkan. Tidak tambahkan. Itu kira-kira. Sehingga kalau kita eksekusi, kita coba eksekusi. Pada saat kita tambahkan 1, maka dia muncul nilai sudah pernah ada dan tidak tambahkan. Atau kita supaya informatif, kita buat seperti ini. Nilai baru sudah pernah ada, kasih spasi sedikit. Sehingga akan tampilkan nilai berapa itu yang sudah ada itu. Nilai 1 sudah pernah ada dan tidak ditambahkan. Oke. Jadi seperti itu untuk melengkapi prosedur tambah kita.